Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat dan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala pada siang hari kita bisa melakukan siam, dan pada malam hari ini kita akan melakukan qiyam Ramadan biidnillahi ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan puasa karena iman dan ihtisaban, mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, begitupun juga melakukan qiyam Ramadan, melakukan salat tarawih secara berjamaah karena iman dan juga ihtisaban, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menerima setiap amalan kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam keadaan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita ingin membacakan beberapa ancaman yang datang di dalam Al-Quran, begitupun juga yang datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkaitan dengan uququl walidaini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Apa saja ancaman di dalam Al-Quran dan apa saja ancaman di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Karena kita menyaksikan dan juga kita mendengar tidak sedikit dari seorang anak yang tega untuk memukul orang tuanya, seorang anak yang tega untuk memenjarakan orang tuanya, seorang anak yang bahkan tega untuk menghabisi nyawa orang tuanya. Padahal ini merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, kata Nabi, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Ini diucapkan oleh Nabi sebanyak 3 kali. Mau tidak kalian aku beritahukan dosa dari dosa-dosa besar? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, al-isyraku billah, dosa yang paling besar yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidaini, dosa besar yang paling besar setelah berbuat syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa qauluz zur, yang ketiga adalah ucapan dusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau senantiasa
mengulang-ulang ucapan dusta sampai para sahabat merasa kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengatakan, duhai sekiranya Nabi mau untuk diam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebutkan tadi ada 3 dosa besar. Ada berapa dosa besar? Oh iya. Yang ustaznya ceramah, yang ibu-ibu juga ceramah di belakang. Seharusnya gantian tempat ini. Coba ibu-ibu belakang. Yang pertama apa? Biasanya kalau bicara tidak dapat ini. Nanti pulang ke rumah tidak ada yang dapat faedah. Apa dosa besar yang paling pertama, ibu-ibu? Kan ditertawakan sama bapak-bapak ini. Apa dosa besar yang paling besar yang pertama bapak-bapak ini? Tuh. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah, kalau pulang bawa 3 faedah ini sudah banyak sekali. Jadi dosa besar yang paling besar pertama adalah syirik kepada Allah. Tidak ada dosa yang paling besar, yang paling buruk, yang paling jelek di sisi Allah kecuali syirik kepadanya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada jimat, percaya kepada jampi, percaya kepada mantra, meminta kepada dukun, meminta kepada pohon, meminta kepada batu keramat dan yang lain sebagainya dari dosa-dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang paling besar dibandingkan dosa mempersekutukan Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya syurga. Bayangkan, siapa yang berbuat syirik kepada Allah diharamkan oleh Allah syurga. Apakah dia menjadi debu yang berterbangan? Jawabannya tidak. Tapi tempat kembalinya adalah ke dalam neraka. Dan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Dan orang yang berbuat syirik tidak ada satu pun penolong. Tidak bisa ditolong oleh orang terdekatnya, orang yang paling cinta kepadanya. Tidak bisa. Oh, dia punya ayah yang soleh misalnya, dia punya guru yang soleh atau solihah. Apakah bisa membantu dia untuk keluar dari neraka kalau dia sudah masuk neraka karena syirik? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Haram bagi seseorang yang melakukan kesyirikan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari awal beliau diangkat menjadi nabi, kemudian sampai beliau meninggal dunia, beliau tidak melupakan untuk mendakwahkan tauhid kepada umatnya, dan agar umatnya ini menjauhi sekecil apapun dari dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Dosa besar yang keberapa ini? Yang pertama. Yang kedua, ini yang ingin kita tekankan, yaitu durhaka kepada kedua orang tua berada pada urutan yang kedua setelah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua itu bukan dosa yang ringan, bukan dosa yang enteng, tidak. Tapi dia termasuk dari dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
beliau pernah mengingatkan para sahabatnya, sekaligus ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka? Yang paling pertama, al-aqu liwalidayhi. Yang pertama sekali adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia mungkin kita, nanti biarlah di akhirat, urusan akhirat. Sebagian orang ada yang beranggapan seperti itu, seolah-olah dia tidak akan mempertanggungjawabkan setiap amalannya nanti di kehidupan akhirat. Tidak. Setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap perbuatan kita, termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihatnya nanti, wal iyadzu billah. Kemudian yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatu, seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Seorang wanita yang menyerupai laki-laki ini juga tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang ada wanita yang berpenampilannya seperti laki-laki. Itu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Sebagaimana laki-laki yang menyerupai wanita, itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ad-dayyus. Dayyus itu adalah laki-laki yang tidak punya kecemburuan terhadap mahramnya. Anaknya mau bermaksiat, dia tidak cegah, tidak larang. Istrinya mau berpenampilan tidak menutup aurat, dia tidak peduli. Ini juga termasuk di antara orang-orang yang akan mendapatkan hukuman tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang yang seperti ini sengsara, merugi nanti pada hari kiamat. Pelajaran kita ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah adalah yang pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, itu tidak akan dilihat oleh Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat. Maka kedurhakaan seorang anak bisa saja bersumber dari ucapannya yang menyakiti kedua orang tuanya. Kedurhakaan seorang anak bisa saja bersumber dari tingkah laku perbuatannya kepada kedua orang tuanya. Ini juga bisa menjadi sebab dia masuk menjadi anak durhaka. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan katakan kepada orang tua kita. Jangan hardik kedua orang tua kita. Ucapkanlah ucapan yang lembut kepada keduanya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satu dari orang tuanya, ayah atau ibunya, itu biasanya tidak tenang hidupnya di dunia, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak selamat hidupnya di dunia sebelum di akhirat. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada keraguan padanya. Jadi tidak akan ada penghalang doa dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang pertama? Kata Nabi SAW, doa yang mustajabah itu da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi.
Oh, jangan mentang-mentang kita punya kuasa, kita menzalimi saudara kita sesama muslim yang lainnya. Ingat, doa orang yang terzalimi itu akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengambil hak saudara kita karena itu kezaliman. Kalau dia menengadahkan tangannya di waktu yang mustajabah juga dengan doa orang yang terzalimi, bisa saja kita mendapatkan celaka karena doa orang tersebut. Kalau dia doakan kita baik-baik, alhamdulillah, ya Allah berikan hidayah kepada si fulan dan si fulanah. Dia sudah menzalimiku, ya Allah, mengambil batas batok tanahku, merubah batok tanahku, mengambil batas tanahku. Berikan dia hidayah, masih mending. Ya Allah, si fulan mengambil hakku dari barang-barang milikku, dari hartaku, berikan dia hidayah, ya Allah, masih mending. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, si fulan sudah mengambil hakku, turunkan siksaanmu, musibahmu secepatnya. Apa yang mau kita perbuat? Ada 3 doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dikabulkan. Doa yang pertama sekali adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Walaupun orang kafir terkadang, walaupun orang kafir terkadang yang dia kita zalimi, terkadang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain katakan, wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian dari doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, kita fitnah orang, kita ghibahi orang, kita adu domba orang. Oh, dia terzalimi, nanti menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kita dihukum di dunia sebelum di akhirat. Maka jangan salahkan orang tersebut, salahkan diri kita sendiri karena kita menzaliminya. Doa yang kedua yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang melakukan safar, perjalanan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita sedang safar, maka disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak doa. Untuk apa? Memperbanyak doa. Karena salah satu waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa kita adalah kita safar. Kita melakukan perjalanan. Dari sini kita safar ke Padang, itu namanya safar. Dari sini kita melakukan safar ke Jakarta. Dari sini kita melakukan safar ke Makkah, Madinah misalnya. Yang namanya safar itu adalah salah satu waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa kita. Maka minta apa yang ingin kita minta. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, berikan kepadaku hidayahmu. Ya Allah, karuniakan kepadaku rizki yang halal. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang saleh dan saleha. Ya Allah, berikan kepadaku, mudahkan kepadaku anak keturunan, kalau dia belum dikaruniai anak dan keturunan. Doa orang yang sedang safar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Yang kedua, ketiga, atau seluruh jawaban betul? Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Doa siapa yang dikabulkan Allah? Doa yang terzalimi. Yang kedua, doa safar. Yang ketiga ini pelajaran kita. Wa da'watul walid ala waladihi. Doa yang akan dikabulkan juga oleh Allah adalah doa orang tua kepada anaknya. Jadi kita kalau jadi orang tua atau sudah menjadi orang tua,
perbanyak doa yang baik, jangan perbanyak doa yang buruk untuk anak-anak kita. Oh, dia nakal, kita doakan semoga Allah memperbaiki keadaanmu nak. Oh, dia rewel misalnya, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu nak. Nah, perbanyak doa yang baik untuk anak kita, jangan perbanyak doa yang buruk. Kenapa? Karena doa orang tua kepada anaknya itu tidak ada penghalang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu doa yang mengandung kebaikan ataukah doa yang mengandung keburukan, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak yang durhaka, terkadang dia mendapatkan doa dari orang tuanya dengan doa yang tidak baik, doa buruk. Karena dia sudah membuat orang tuanya menangis, karena dia sudah memukul orang tuanya, karena dia sudah menghardik orang tuanya, karena dia sudah menyakiti orang tuanya, maka orang tua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, anakku sudah durhaka kepadaku, berikan kepadanya kesempitan dalam hidup. Bagaimana kalau sudah itu doa orang tua kita? Bayangkan, oh kita soleh, kita ahli ibadah, iya sama saja. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, kita juga akan mendapatkan doa dari mereka, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah Juraid yang dengan ini mungkin kita tutup pertemuan kita ini. Juraid itu ma'asyiral muslimin kisah pada umat sebelum umat kita, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juraid ini ahli ibadah. Kerjanya apa? Ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari dia dalam keadaan salat beribadah di tempat ibadahnya, dipanggil oleh ibunya, wahai Juraid. Dia dalam keadaan apa? Salat, dalam keadaan beribadah. Dia berkata di dalam hatinya, ya Allah, ibuku atau salatku? Dia pilih salatnya, lanjut salat. Kemudian dipanggil lagi oleh ibunya, ya Juraid. Akhirnya ibunya tadi karena tidak mendapati Juraid, pulang lagi. Yang kedua kali juga sama seperti itu, dipanggil lagi oleh ibunya, wahai Juraid. Dan Juraid dalam keadaan sedang salat. Dia berkata lagi, ya Allah, apakah aku teruskan salatku atau aku akan menyambut seruan ibuku? Dia pilih lanjut salat, lanjut salat. Akhirnya ibunya kembali ke rumah, pulang. Yang ketiga kalinya datang lagi ibunya memanggil Juraid, wahai Juraid. Maka Juraid berkata lagi, ya Allah, apakah ibuku atau salatku? Maka dia memilih salatnya, dilanjutkan lagi salatnya. Maka kalau pada keadaan yang ketiga ini, ibunya berdoa. Ibunya apa? Ibunya berdoa. Padahal Juraid sedang solat ini, sedang beribadah, bukan dalam keadaan durhaka kepada orang tuanya. Tidak. Dia tidak pukul orang tuanya, dia tidak sakiti orang tuanya. Tidak. Dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ibunya merasa sedih. 3 kali dipanggil berturut-turut, 3 hari berturut-turut, tidak dapat jawaban dari anaknya. Lalu dia berdoa kepada Allah. Kata ibunya, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil musmisat. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraid sampai dia melihat kepada wajah-wajah pelacur. Parah tak ni doanya? Taib. Itu doa siapa? Ibunya kepada Juraid. Akhirnya apa? Iya, rupanya terjadilah apa yang terjadi. Orang-orang membicarakan Juraid, siapa yang mampu menggoda Juraid. Akhirnya ada seorang wanita pelacur yang mengatakan, saya yang akan menggodanya. Rupanya Juraid tidak tergoda. Lalu dia melakukan hubungan badan dengan seorang pengembala domba. Akhirnya hamil. Dan dituduh yang menghamiliku itu adalah si Juraid.
Akhirnya apa? Akhirnya dihancurkanlah tempat ibadah Juraid oleh orang-orang di waktu itu. Itu akibat apa? Akibat doa dari ibunya tadi. Akibat dari doa ibunya tadi. Maka akhirnya dipanggillah anak wanita pelacur tadi. Taib, dipanggil, kemudian ditanya. Padahal masih bayi nih. Siapa ayahmu? Maka dijawablah, ayahku adalah pengembala domba. Karena tidak ada yang berbicara ketika masih berada di dalam pangkuan, masih bayi, kecuali 3 orang. Yang berbicara ketika bayi itu 3 orang. Siapa yang kita ketahui Bapak dan Ibu? Yang pertama siapa? Nabi Isa alaihi salam. Bicara ketika masih bayi, belum bisa bicara, tapi Allah kuasakan dia untuk bicara. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua itu adalah ini, kisah Juraid tadi. Bayi itu akhirnya bicara, mengatakan bahwasanya yang ayahku itu adalah pengembala domba, bukan Juraid ahli ibadah. Dan yang ketiga yang bicara ketika masih bayi siapa? Yaitu anak yang berada di dalam pangkuan ibunya ketika dia beriman kepada Allah, digali oleh raja di waktu itu galian, kemudian dihidupkan api. Siapa yang tidak mau kembali kepada agamanya, karena dia sudah beriman kepada Allah, dimasukkan ke dalam api tersebut. Itulah namanya Ashabul Ukhdud. Akhirnya apa? Sang ibu khawatir, anak yang menguatkan, wahai ibu, jangan takut, engkau berada di dalam kebenaran, masuk ke dalam api walaupun engkau meninggal, tapi tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 3 orang yang berbicara ketika mereka masih bayi. Maka akhirnya orang-orang pun tersadar. Kemudian mereka bertanya kepada Juraid, apa yang harus kami lakukan lagi? Karena sudah dipukuli ini sampai berdarah Juraid. Kata Juraid, tidak ada yang aku harapkan kecuali kalian hanya diharapkan membangun tempat ibadahku lagi, agar aku bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu Juraid baru sadar bahwasanya dia mendapatkan doa keburukan dari siapa tadi? Dari ibunya. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita hadir di dunia, kita ada di dunia, salah satu sebabnya setelah kemudahan dari Allah adalah karena orang tua kita. Ibu sudah susah payah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan kita antara hidup dan mati, kemudian menyusui selama 2 tahun, kemudian mendidik kita dan merawat kita. Kemudian layakkah bagi kita untuk durhaka kepada mereka? Ayah juga tidak kalah kuatnya mencari nafkah untuk anak dan istrinya, namun ada anak yang tega membunuh orang tuanya, waliyadzubillah. Makanya Allah katakan apa? Anishkurli wali walidaika. Hendaknya kalian itu bersyukur kepadaku, kemudian bersyukur kepada siapa? Berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Maka selagi kita masih hidup, kalau orang tua kita masih hidup, kita berbakti kepadanya, jauhi durhaka baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, doakan mereka agar Allah lapangkan kuburnya, agar Allah terangi kuburnya, agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kuburnya salah satu taman dari taman-taman syurga. Dan begitu pun juga kalau orang tua sudah meninggal dunia, bisa kita wakaf, bisa kita infak, bisa kita sedekah, dengan niat pahalanya sampai kepada orang tua kita, itu akan sampai, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita ingin menghajikan orang tua, atau kita ingin mengumrohkan orang tua, itu pahalanya juga akan sampai kepada mereka. Adapun bacaan Al-Fatihah untuk mereka yang sudah meninggal dunia, terkadang ini tidak sampai pahalanya kepada mereka,
karena yang sampai itu adalah yang ada dalilnya dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW. Maka ketika kita berinfak, niatkan misalnya pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, insya Allah itu akan sampai kepadanya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan kita bisa lebih baik kepada kedua orang tua kita. Dan apabila kita memiliki kesalahan baik ucapan maupun perbuatan, kita bisa untuk meminta maaf sebelum seluruhnya itu terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita ambil. Apa yang kita ambil yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada yang salah dan keliru dari ucapan, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.